Melalui video ini gue mau ngelanjutin informasi dari video yang ini. Dan hari ini gue bakal ngebahas lebih lanjut tentang miles. Jadi kalau di video yang kemarin itu gue udah sempet bahas, dengan miles lo bisa naik pesawat ekonomi, bisnis, first class gratis. Itu bener guys adanya, memang begitu. Dan hari ini gue pengen ngasih tahu sebenarnya miles itu apa sih? Dan how to collect miles. Jadi first thing first, apa itu miles? Simpelnya miles itu adalah poin dari program frequent flyer atau program airlines yang bisa kita tukarkan ke tiket pesawat, hotel, dan lain-lain. Gue sendiri belajar tentang miles itu awalnya dari beberapa website, Pinterpoint, PointsGuy, atau PointsGag. Tapi yang paling gue sering buka itu adalah Pinterpoint karena dia juga lokal kan. Dan dia masih sering upload nih sampai sekarang, jadi informasinya tuh lumayan update. Jadi program miles itu sebenarnya ada dari berbagai macam maskapai. Nah, kalau kalian bingung gimana caranya menentukan program frequent flyer yang mau kalian pilih, jadi di dunia itu ada 3 airlines alliance, yaitu ada yang pertama Star Alliance, itu isinya kayak Singapore Airlines, ANA, Asiana, Thai Airways. Terus yang kedua ada juga One World, itu isinya kayak Qatar, Qantas, Cathay, JAL tuh Japan Airlines. Terus yang terakhir adalah SkyTeam. SkyTeam itu alliance-nya Garuda, China Airlines, Korean Air, dan lain-lain. Jadi bisa dibilang Airlines Alliance ini semacam grup yang mengelompokkan berbagai macam maskapai. Ketika gue terbang dengan maskapai lain yang masih dalam satu alliance dengan frequent flyer program yang gue pegang, itu gue bisa tetap mendapatkan miles dari penerbangan gue. Jadi simpelnya kayak misalnya SQ sama ANA kan dia satu alliance ya di Star Alliance. Nah, ketika gue terbang pakai ANA, padahal gue punya frequent flyer-nya itu KrisFlyer, SQ, itu gue tetap bisa dapat poin dari penerbangan ANA gue gitu, karena mereka tuh masih satu alliance. Nah, gue saranin kalau misalnya kalian bingung mau pilih frequent flyer program dari maskapai apa, pilih aja maskapai yang kira-kira paling sering atau paling kalian idam-idamkan untuk kalian bisa naikin. Jadi pilih aja yang paling banyak destinasinya, yang paling bagus di dunia gitu ya. Nah, gue sendiri pakai Singapore Airlines karena Singapore Airlines itu kan emang salah satu maskapai terbaik di dunia ya. Jadi kualitasnya nggak perlu gue ragukan lagi, dan dia itu karena lokasinya dekat dari Indonesia, jadi ketika gue mau penerbangan jauh, transitnya tuh enak, kayak transitnya tuh sedikit terus penerbangannya panjang gitu, jadi nggak yang half-half gitu. Gue sih lebih suka yang kayak gitu. Kalau kalian mungkin orangnya lebih prefer untuk sering terbang domestik, berarti gue nyaranin untuk bikin Garuda Miles aja, karena kan kalau misalnya Garuda bisa antar kota di Indonesia juga kan. Nah, jadi itu bener-bener terserah kalian. Tapi gue pengennya sih nantinya gue akan punya satu frequent flyer program dari masing-masing alliance gitu. Jadi biar semuanya dapet. Nah, hal pertama yang perlu kalian lakuin buat ikut frequent flyer program ini yang pasti kalian harus segera sign up. Sign up-nya tinggal pilih aja dari salah satu frequent flyer program yang tadi udah gue sebutin. Nah, itu kalian bisa cari aja di Google, misalnya KrisFlyer sign up gitu. Nanti kalian bisa bikin langsung, dan itu simple banget kok prosesnya. Jadi awalnya gue itu ngira kalau untuk mendapatkan miles gue harus melakukan penerbangan juga. Jadi gue nggak bisa dapat miles kalau gue nggak beli tiket pesawat. Tapi ternyata salah ya guys, itu tidak benar. Gue tuh bisa dapat miles dari manapun. Yang pertama obviously memang dari pembelian tiket pesawat. Jadi setiap kita beli tiket pesawat itu kita bisa dapetin miles juga. Dan ini tuh biasanya ditentukan berdasarkan subclass dari tiket penerbangan kalian. Jadi misalnya kalau misalnya beli tiket ekonomi, itu belum tentu tiketnya tuh sama semua milesnya. Karena biasanya tuh di dalam ekonomi ada booking class-nya lagi. Jadi semakin harga tiketnya itu lagi promo atau paling murah, itu berarti miles yang kita dapatkan juga semakin sedikit. Nah, yang kedua, kita juga bisa mendapatkan miles dengan cara melakukan stay di sebuah hotel yang menjadi partner dari maskapai tersebut. Nah, kalau untuk khusus KrisFlyer, ini ada banyak banget pilihannya. Kalian bisa cek aja sendiri di websitenya. Terus yang ketiga bisa juga dari book mobil, shopping, dan lain-lain. Ini semuanya juga ada biasanya di website
frequent flyer program dari maskapai yang kalian mau. Terus yang paling gue sering tukerin itu adalah dari Grab Rewards juga. Jadi kalau kalian cek di Grab itu, kalian bisa menukarkan OVO Points jadi miles. Nah, konversinya itu 25.000 OVO Points, kalian bisa dapat 100 miles. Jadi satu milesnya itu 250 perak. Dan menurut gue itu rate-nya cukup bagus. Jadi gue suka menukarkan OVO Points gue ke miles juga. Terus kalian juga sebenarnya bisa beli miles. Jadi miles itu selain kalian bisa dapatkan, tapi kalian juga bisa beli pakai duit gitu. Nah biasanya ini itu dimanfaatkan buat kalau misalnya kalian mau nukerin miles, tapi kayak kurang-kurang sedikit gitu milesnya, kalian membokinnya dengan cara membeli miles daripada kalian beli tiket pesawat harganya full. Nah tapi gue pernah lihat namanya Alaska Miles. Dia tuh menawarkan miles mereka dengan harga 50 to 70% off juga pernah. Tapi gue sendiri sih tidak menyarankan untuk beli miles kecuali kepepet dan kecuali konversinya bener-bener bagus gitu ya. Tapi ya kalau bisa sih secara organik aja. Nah yang terakhir, cara yang paling gue suka dan gue sarankan untuk kalian semua adalah menggunakan credit card co-brands. Jadi ini adalah cara yang paling menguntungkan karena untuk mendapatkan miles dengan cara ini bener-bener bisa on daily basis. Sebenarnya untuk setiap frequent flyer program itu kredit cardnya tuh bermacam-macam yang beda-beda. Kayak contohnya KrisFlyer itu dia ada BCA, ada UOB, ada CIMB gitu. Cuma kalau misalnya buat Garuda mungkin dia ada BNI, ada Mandiri, ada UOB juga dan berbagai macam lainnya. Jadi biasanya tuh beda-beda. Ada juga kredit card yang poinnya itu bisa dikonversi ke berbagai macam frequent flyer program. Kayak contohnya UOB PRVI Miles itu dia bisa ditukerin ke Garuda, bisa ke KrisFlyer, bisa juga ke Asia gitu. Biasanya yang gue jadiin pertimbangan itu pastinya konversi pembelanjaan ke milesnya. Jadi misalnya kalau BCA Visa Signature itu kan dia setiap belanja 10.000 dapatnya 1 miles. Kalau misalnya UOB PRVI kalau di dalam negeri tuh belanja 8.000 dapatnya 1 miles. Jadi kan otomatis konversinya UOB lebih rendah kan daripada BCA dan otomatis itu akan mempercepat kita buat mengumpulkan miles. Itu pertimbangan yang pertama. Yang kedua adalah welcome bonusnya. Jadi biasanya kalau kredit card miles gitu, itu ada welcome bonusnya. Misalnya pertama kali kalian apply CC, terus kalian gunakan dengan syarat tertentu. Contohnya kalau UOB itu lo harus make 15 juta dalam waktu 3 bulan dan ketika kalian udah memenuhi itu dapat bonus welcome yaitu sebesar 4.000 sekian miles, gue lupa. Nah di BCA juga kayak gitu. BCA tuh menurut gue main gede ya, dia tuh welcome bonusnya 10.000 miles. Sedangkan Jakarta ke Singapura ekonomi itu cuma 7.500 miles. Jadi ibaratnya kalian baru masuk aja, baru apply CC, baru make 2 bulan, 3 bulan udah bisa dapet tiket ke Singapura gratis naik SQ gitu. Nah terus pertimbangan yang ketiga biasanya tentunya dia bisa ditukarkan ke frequent flyer program apa. Misalnya kalau BCA Visa Signature itu cuma bisa ke KrisFlyer aja. Kalau UOB kan tadi bisa ke berbagai macam program gitu. Jadi ya terserah kalian, tergantung kalian megangnya program yang mana nih. Terus buat tambahan yang penting-penting gak penting lainnya biasanya itu ada perks atau bonus dari masing-masing kredit card. Kayak misalnya dulu BCA Visa Signature itu setiap kita beli Starbucks di bandara itu gratis satu gelas gitu. Tapi sekarang udah nggak ada sih. Cuma ada beberapa kredit card yang bonus dan perksnya itu menarik banget menurut gue. Dan itu kalian harus pinter-pinter cari sendiri. Terus yang terakhir, iuran tahunannya juga. Karena kredit card itu biasanya iuran tahunannya lumayan gede juga ya. Dan seberapa gampang sih iuran itu untuk gue waive atau dihapuskan sama banknya. Karena kan untuk case-case tertentu biasanya bank itu ngebolehin nih buat kita menghapus si iuran tahunan itu. Nah, jadi kurang lebih itu sih pertimbangan gue buat milih mana nih kredit card yang akan gue pakai. Gue saranin kalau kalian mau tahu lebih detailnya, itu kalian bisa langsung cek aja ke websitenya Pinterpoint karena di situ tuh udah lengkap banget mereka ngebahas tentang berbagai macam kredit card untuk pemula sampai untuk yang expert sekalipun gitu. Jadi kalian cek aja ke sana. Nah, pastinya kalau kalian mau bikin kredit card, apalagi kredit cardnya itu utama, pastinya kalian harus punya pendapatan ya guys, karena emang biasanya kredit card itu kalian bisa apply kredit card yang mana itu pasti ada minimum income-nya gitu. Jadi kalian pertimbangin juga nih income kalian berapa, bisanya tuh apply ke kredit card yang mana aja. Kalian sebenarnya bisa dengan mudahnya apply kredit card langsung datang ke bank. Tapi gue tuh punya pengalaman buruk ya dengan datang ke bank langsung karena
Gue pernah apply ke sebuah bank, dan itu prosesnya hampir 2 bulan baru nyampe di rumah gue kredit cardnya, dan kredit card yang dikirim itu nggak sesuai dengan yang gue minta. Jadi gue mintanya buat kredit card travel, tapi dikasihnya tuh kayak kredit card basicnya mereka gitu loh. Jadi nggak sesuai dengan permintaan gue. Nah, gue sih kemarin akhirnya apply kredit card itu dari kayak travel fair gitu. Jadi menurut gue kalau misalnya kalian ngelihat ada pop-up booth dari sebuah bank, dan mereka lagi menawarkan kredit card, itu akan lebih mudah, lebih cepet juga buat di-approve-nya kalau kalian apply-nya lewat situ. Gitu. Ya simpelnya sih kayak ya mereka lagi butuh nasabah, jadi ya pasti prosesnya kayak diutamakan gitu loh. Dan itu terbukti waktu itu gue sempat apply melalui fair kayak gitu juga, dan itu prosesnya bener-bener cuma beberapa jam doang langsung di-approve gitu, dan beberapa hari kemudian kredit card gue nyampe. Bahkan itu nyampenya jauh lebih cepat daripada yang gue apply di bank berminggu-minggu sebelumnya. Terus gue mau ingetin, pastiin kalau kalian itu make kredit card memang untuk kebutuhannya ya guys. Jadi jangan kalian menggunakan kredit card sebagai alat hutang. Gue sih simpelnya menjadikan kredit card sebagai pengganti debit atau cash gue gitu. Jadi gue nggak pernah yang bayar kayak minimum tagihannya doang, gue selalu bayar full setiap bulan. Karena percuma juga ya guys kalau kalian mau ngumpulin miles tapi kalian malah terbelit hutang kredit card kalian. Jadi kalau kalian emang nggak bisa nih buat eh, nahan nafsu belanja, mendingan nggak usah punya cicil. Jadi gue suka banget make kredit card co-brand gue buat daily expenses. Jadi semua pengeluaran harian gue itu pasti pakai kredit card, kecuali kalau lagi banyak banget cashback dari OVO atau mungkin ada promo di Gojek, itu baru gue pakai GoPay atau pakai OVO gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak ada, itu gue selalu pakai kredit card. Jadi pengeluarannya ini bisa kayak gue ke supermarket, bayar listrik, bayar air, bayar internet, bayar barang-barang di marketplace. Terus misalnya gue lagi ke restoran sekeluarga, gue duluan yang bayarin pakai kredit card gitu. Terus ntar nyokap gue tinggal transfer ke gue. Begitupun dengan teman-teman. Biasa kalau gue lagi ngumpul rame-rame sama teman-teman, itu pakai gue dulu kredit cardnya, jadi mereka tinggal transfer ke gue gitu. Karena itu tuh berguna buat lo gitu loh. Ada yang lo dapatkan dari pembayaran itu. Jadi menurut gue apapun selagi bisa pakai kredit card aja. Apalagi sekarang kalau misalnya kalian mau cicilan atau mau bayar apapun tuh banyak banget yang udah 0% kan biaya layanannya. Jadi manfaatkanlah kredit card sebanyak-banyaknya guys. Oke, gue rasa kurang lebih sih itu aja, udah cukup untuk starting point-nya. Buat kalian tahu lebih dalam lagi, mungkin kalian bisa research atau lihat-lihat beberapa artikel dari website-website yang tadi udah gue sempat mention juga. Nextnya kalau kalian masih ada yang bingung atau kalian punya pertanyaan tentang ini, bisa langsung aja komen di bawah dan nanti akan gue jawabin. Oke? Oke, thank you udah nonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe ke channel gue. See you guys in the next video, bye!